Baik, bismillah, alhamdulillah. Ana mempunyai anak perempuan batita, bawah 3 tahun saja. Saat ini Ana bekerja sebagai karyawan swasta untuk membantu ekonomi keluarga. Setiap hari, anak-anak titipkan kepada kerabat dan di tempat penitipan anak-anak tidak begitu mendapat kebiasaan dan pengajaran yang baik secara tauhid. Anak-anak juga mulai menyukai musik. Bagaimana nasihat Ustadz? Apakah anak harus rela resign demi bisa mendidik anak-anak full time? Lalu jika anak resign, saat ini suami anak sedang tidak bekerja. Manusiawi bahwa anak terasa galau jika nanti lebih sulit lagi ekonomi. Sebab satu kondisi suami anak juga seorang yang tidak giat bekerja. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Para sahabat Anida TV dan semua kaum muslimin di mana saja berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa berada di jalan keridhaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi pertanyaan yang pertama yang sudah masuk ke kami tentang orang tua, seorang ibu yang memiliki batita, bayi di bawah 3 tahun ya. Karena dia harus bekerja, maka bayi dititipkan. Tapi masalahnya tempat penitipannya ini barangkali belum kenal sunnah, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dikondisikan di tempat penitipan tersebut menjadikan si anak kok jadi suka mendengarkan musik, gitu ya. Jika ibunya risau, apa mesti resign? Tapi kalau misalnya resign biar bisa fokus membimbing si anak tadi, membimbing anak-anak. Masalahnya suaminya lagi nggak kerja, gitu ya kurang lebih tadi. Terus ini gimana? Dan ada keterangan tadi, suaminya juga seorang yang tidak giat bekerja. Suaminya seorang yang tidak giat bekerja. Baik. Hukum asal wanita bekerja adalah boleh. Hukum asal wanita bekerja adalah boleh. Sehingga sebagaimana laki-laki bekerja, wanita bekerja juga tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tetapi kemudian ada hal-hal yang terkait dan tidak bisa dilepaskan. Apakah wanita yang bekerja tersebut lantas mengabaikan kewajibannya? Dia bekerja boleh. Seandainya tidak bekerja, ya karena memang sesungguhnya nafkahnya ditanggung oleh suami. Berarti hukumnya bekerja boleh. Tapi kalau kemudian ada kewajiban yang terabaikan, maka menjadi tidak boleh. Atau kemudian bekerjanya dia berada di tempat yang akhirnya dia harus bersinggungan dengan maksiat-maksiat. Nah, jadi tidak boleh. Atau kewajiban yang lain sebagai ibu menjadi terganggu. Dalam hal ini anaknya akhirnya pendidikannya tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. Maka pekerjaannya wanita tadi menjadi masalah. Seandainya tidak ada perkara-perkara yang menghalangi ini, maka kembali kepada hukum asal. Bahwasanya hukum asal wanita bekerja adalah boleh. Nah, misalnya di sini ibu bekerja di tempat yang tidak ada masalah, pekerjaannya halal, kemudian suasana di tempat kerja juga tidak ada percampur bauran yang tidak ada batasan gitu ya. Jadi ada batasan sehingga terhormat sebagai wanita muslimah. Kemudian di tempat kerjanya juga tidak ada ketentuan larangan jilbab dan yang lainnya yang menjadi syariat, tidak. Jadi semuanya sesuai dengan syariat. Semuanya sesuai dengan syariat. Gak ada masalah apa-apa. Nah,
Tetapi di sini kemudian ada permasalahan, anaknya yang Titipkan. anak yang dititipkan jadi senang musik. Masya Allah, ibu mana yang tidak risau? Anak yang sesungguhnya tumbuh dengan pendidikan Islami, anak yang sesungguhnya berkembang dengan pendidikan Islami, tapi kok senang musik atau yang semacamnya, maka ibunya tentunya risau. Kalau misalnya tidak bekerja, resign posisi suami, lagi tidak bekerja, atau termasuk suami yang tidak giat bekerja. Nah, maka jawaban kita adalah bicarakan baik-baik dengan suami. Bicarakan baik-baik dengan suami. Mas, ini saya bekerja karena memang sesungguhnya kewajiban Mas, tapi saya harus bantu. Soalnya Mas lagi nggak bekerja kan, begitu ya. Soalnya Mas lagi nggak bekerja, sehingga saya bekerja. Saya ngalah ini Mas. Ngalah apa tidak? Ngalah. Kenapa ngalah? Karena sesungguhnya yang berkewajiban adalah suami. Tapi dia mau berbuat kebaikan demi kemaslahatan rumah tangganya. Suami lagi nggak bekerja, maka sampaikan baik-baik. Ya. Mas, ini saya bekerja, tetapi anak harus dititip. Dampaknya mudarat. Anak perkembangannya tidak dalam pendidikan yang bagus. Gimana? Gak usah dititip, tapi Mas yang merawat, mengasuh di rumah selama Mas belum bekerja. Kalau misalnya Mas sudah bekerja, ya selama kita tidak mendapatkan tempat penitipan yang bagus, berarti saya harus mundur demi anak. Apa artinya saya mendapatkan pekerjaan membantu Mas, tapi anaknya tidak baik perkembangannya. Jadi saya mundur kalau Mas sudah dapat pekerjaan. Bicarakan baik-baik. Ya. Jadi inti jawabannya adalah di sini. Bicarakan baik-baik agar permasalahan yang terkait dengan anak di sini ada solusinya. Begitu. Tapi kalau misalnya suaminya ternyata nggak telaten juga, ada anak sehari dari pagi sampai sore misalnya nggak telaten, sehingga malah si ibu khawatir atau ketar-ketir. Ya kalau begitu solusinya cari tempat penitipan yang bagus. Seandainya tidak ada juga, cari solusi yang lainnya. Berbuat yang maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, artinya yang maksimal. Nggak cari penitipan yang bagus juga nggak ada, maka bisa ada cara yang lain. Apa cara yang lainnya? Cara yang lainnya misalnya ngundang orang ke rumah untuk jagain anaknya. Orang ini tentunya orang yang saleh atau salihah, yang telaten dengan anak, ngajari anak dengan pendidikan yang Islami sesuai dengan fasenya umur 3 tahun itu kan. Jangan yang penting diem sumpel makanan, tidur lihat TV, musik, jangan. Jadi orang yang benar-benar ngerti syariat. Kalau misalnya nggak bisa juga, benar-benar sampaikan kepada suaminya, suami yang harus bekerja sampai dapat, selama belum dapat biarin saya yang bekerja dan titipkan karena terpaksa, tapi harus segera. Gak boleh dibiarkan anak berlama-lama dengan kondisi yang tidak Islami. Jadi masnya juga harus mikir. Cuma di sini tadi ada masalah, masnya termasuk orang yang tidak semangat bekerja, repot ini. Gimana? Ada suami tidak semangat bekerja, padahal itu adalah kewajibannya. Sementara istri yang harus bekerja mengorbankan anaknya dititipkan di tempat yang tidak Islami. Jadi ini masalah di atas masalah. Suami semacam ini sadarlah. Keberadaannya di tengah-tengah rumah tangga adalah pemimpin yang akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, suami yang semacam ini sadarlah. Istrinya bisa risau, anaknya dititipkan di tempat yang tidak Islami, kok suaminya malah tidak semangat kerja. Sekali lagi, padahal itu adalah kewajibannya, bukan kewajiban istri. Demikian Abu Fatih. Iya, baik.
Dan ini juga saja, kalau suami tidak bekerja kan mungkin secara kehormatan juga tidak bisa dihargai oleh istri, Ustaz. Iya, jelas. Ketika sesungguhnya mampu. Iya. Karena bisa jadi ada suami yang nggak bekerja bukan malas dan bukan tidak semangat, tapi takdir dari Allah menjadikan dia nggak bisa bekerja. Ada ya. Yang dimaksud bukan begitu. Bukan, iya. Mampu dia bekerja, tapi kok malas atau lebih senang santai-santai, nggak mau semangat. Wah, ini yang jelas berdosa. Lu kok berdosa? Punya kewajiban yang dia tidak tunaikan. Nafkahnya keluarga siapa yang nanggung? Wong dia tidak bekerjanya bukan karena udur, karena malas atau karena tidak mau, berdosa. Kemudian yang ditanyakan Abu Fatihah, jatuh kehormatannya. Iya, apapun yang berseberangan dengan Islam pasti jatuh nilainya. Baik jatuh nilai berupa kehormatan di hadapan manusia atau jatuh nilai sebagai hamba di hadapan Allah, itu pasti. Perkara apapun yang menyelisih syariat, kalau tidak jatuh di hadapan Allah, ya jatuh di hadapan manusia atau jatuh nilai di hadapan dua-duanya. Dalam hal ini jatuh di hadapan manusia juga. Bukan saja jatuh di hadapan Allah nilainya dia sebagai hamba yang tidak memenuhi kewajibannya, tapi jatuh di hadapan mata manusia. Dalam pandangan sosial, suami merek apa seperti itu? Iya. Ya, jadi merek itu bukan sekedar merek sabun, merek HP, tapi ada suami merek apa seperti itu? Iya. Jadi jatuh kehormatannya Fatihah. Ya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.